Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Labkesda. Hari ini kita mau ngapain ya? Sebelum kita jelasin agenda hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari tim promosi kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasir. Hari ini kita akan memulai podcast episode 1 dengan tema mitos atau fakta terkait diabetes. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa panggil narasumber kita ya hari ini. Kalau saya panggil, mungkin boleh tepuk tangan ya semuanya. Saya panggil Dr. Surya, silakan ke panggung. Oke dok, gimana dok? Udah relax dok? Ya, lumayan. Okay. Karena kita tidak berpengalaman. Oh, enggak dok. Kita bareng-bareng. Oke, buat sahabat Labkesda, perkenalkan beliau Dr. Surya ya. Mungkin lebih baik beliau sendiri kali ya yang memperkenalkan diri gitu ya. Dokter nanti boleh ya hadapnya ke sana dokter ya. Oke dok, silakan dok memperkenalkan diri dok. Terima kasih host. Perkenalkan, saya Surya Taufik. Di sini saya sebagai penanggung jawab pelayanan Labkesda. Saya di sini bekerja semenjak September 2006. Jadi lumayan lama lah. Wah, luar biasa sekali ya. Beliau dokter senior ternyata ya. Udah dari 2006 membersamai di Labkesda ya dok ya? Iya. Sebelumnya pernah nggak selain di Labkesda dok? Atau udah cinta banget sama Labkesda dok? Dulu pengalaman ya dari rumah sakit cukup lama. Kurang lebih 9 tahun di Rumah Sakit Panglima Sebaya. Oh, oke. Kemudian dipindah ke sini. Oke, baik. Ternyata dokternya udah 9 tahun di RSPS, baru dari 2006 di Labkesda dok ya? Iya. Oke dok. Dok, udah tahu belum dok? Kita hari ini mau ngapain dok? Kayaknya belum tahu deh. Oh, belum tahu ya dok ya? Oke. Belum tahu penuh ini. Oke dok. Jadi dok, kita dari tim Promkes dok, kita buka kolom komentar di medsosnya Labkesda menanyakan terkait dengan penyakit diabetes dok. Oke. Jadi ternyata sobat-sobat Labkesda tuh pada kepo dok tentang mitos atau fakta terkait diabetes gitu dok. Oh iya. Oh, jadi gitu sih dok. Boleh ya saya dibantu menjawab teman-teman yang kepo ini di medsos ini, Boleh. dok, ya? Oke dok. Kita jawab sesuai kemampuan pribadi kita. Iya, Terima oke kasih. siap. Baik dok, sebelum kita mulai dok, saya kasih tahu rules-nya dulu ya dok ya. Agenda kita sekarang gimana gitu dok ya. Nanti Oke. ketika saya bilang pertanyaan dari teman-teman di medsos Labkes, dokter bisa pegang ini ya dok ya. Nah kita udah siapin nih dok. Ada mitos sama ada fakta. Jadi pertanyaan dari sobat Labkesda itu mitos atau fakta sih dok gitu ya dok. Nanti dokter bisa angkat dok ya. Oke. Oke. Mudah tidak salah angkat. Iya, kalau saya salah angkat mungkin teman-teman tim bisa bantu ya nanti ya. Salah-salah gitu ya. Oke. Oh kan fakta, tapi di sininya mitos. Oh iya benar dok. Oke dok. Kita mulai dok ya. Oke. Oke dok. Pertama nih dok, saya punya pertanyaan nih dok. Di atas username Nurmina #Yumi dok. Oke. Ini pertanyaannya dok agak ini ya, menyinggung-menyinggung etnik ya, budaya gitu dok ya, agak-agak menyinggung budaya ya dok ya. Tapi nggak bermaksud gitu ya dok ya. Kita langsung bacain aja pertanyaan dari Nurmina Yumi. Mitos atau fakta sih dok kalau beberapa masyarakat yang terkenal suka makanan manis, contohnya kayak suku Banjar gitu dok, Ya. itu mitos atau fakta dok? Itu adalah fakta. Oh, Karena fakta. kita dari Banjar juga ya. Oh iya, oke dok. Kalau tidak minum manis itu tidak enak. Oke. Fakta ya dok ya, ternyata Betul. dok ya. Ternyata memang benar ya, beberapa etnik, nggak cuma Banjar mungkin ya, mungkin yang daerah-daerah lain berdasarkan penelitian-penelitian juga banyak yang menyukai manis gitu dok ya. Ya. Nggak cuma Banjar gitu. Kebetulan kita emang ada suku-suku Banjarnya, kita mengakui gitu dok ya, kalau misalnya kita memang suka banget makan manis gitu ya dok. Betul. Ya. Oke. Karena berawal dari sarapan biasanya tidak lepas dari teh manis itu. Oh Dan iya. manis sekali itu tehnya. Oh iya, oke dok. Sukanya teh manis gitu dok ya? Betul. Oke dok.
Selanjutnya dok, pertanyaan dari username @meisela dok. Ya. Oke, pertanyaannya dok, apakah benar dok sering minum air dan sering buang air kecil merupakan gejala dari diabetes? Itu adalah Gimana dok? Mitos? sebagian adalah fakta, Hah? sebagian kecil itu ternyata mitos. Oh oke dok, bisa dijelaskan coba Relatif dok? ya. Coba dok, dijelaskan dok dari sisi fakta dan sisi mitosnya gimana dok? Kalau kita bicara fakta, sering minum air, sering kencing, itu salah satu daripada trias diabetes itu. Jadi sering kencing, sering lapar, dan sering haus, dan penurunan berat badan. Itu berarti kita berbicara itu adalah fakta. Tapi kalau dia hanya sekedar haus, sering kencing, itu bisa penyakit lain atau memang kurang cairan. Itu berarti disebut itu mitos. Ya. Oke. Karena relatif itu pertanyaan. Oh, Makasih. iya. Oke dong, gimana? Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, ternyata nggak jadi sebagian tuh ternyata nggak mesti fakta dan mitos ya, bisa dua-duanya gitu ya. Mungkin Mbak Meisela nanti kalau kurang jelas boleh ya ditanya lagi ya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya dok, pertanyaan nomor 3 dok, dari Ya. username Della Raisa dok. Oke, Raisa nih dok, penyanyi ya kayaknya dok ya dia dok ya. Mungkin. Oke dok, mitos atau fakta sih kalau tubuh kurus itu berarti aman dari diabetes dok? Oh, pasti mitos ya. Oke, Karena mitos diabetes ya. itu dia tidak tergantung kurus atau gemuk. Jika sudah ada kerusakan dan kurang produksi insulin di sel pankreas, pasti dia akan terkena. Tidak peduli itu kurus maupun gemuk. Ya, Mbak. Oke, mitos ya. Jadi jangan kira yang kurus-kurus gitu ya bebas dari diabetes gitu ya. Enggak juga ya. Ternyata itu mitos. Ternyata yang tubuhnya kurus juga bisa kena diabetes. Oke, kita lanjut dok ya. Pertanyaan selanjutnya dok ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Moy #Nurul dok. Oke, pertanyaannya dok. Bagi penderita diabetes, komplikasi penyakit apa saja sih yang bisa menyerang si penderita diabetes? Oh, ini nggak ada mitos fakta, dok. Langsung dijelaskan aja, dok. Oke. Kira-kira apa sih komplikasinya, dok? Orang yang terkena diabetes itu dia akan beresiko terhadap hampir semua penyakit kardiovaskuler dan semua yang mempengaruhi peredaran darah. Jadi sebetulnya hampir semua organ yang terkena karena diabetes ini. Dan dia diabetes ini penyakit yang membunuhnya secara perlahan dia, jadi tidak cepat. Jadi misalnya ke otak itu resikonya ya stroke, jantung, gagal jantung, serangan jantung, ginjal, gagal ginjal, bahkan mata pun bisa namanya retinopati itu kabur dia matanya. Penglihatan terganggu, itu contohnya. Belum lagi sistem-sistem yang lain. Oke, kayaknya pertanyaannya Mbak Moy Nurul ini berhubungan banget dok sama pertanyaan nomor 5 dok. Oke. Dari username Nafsul Mutmainah dok. Jadi dok, pertanyaannya apa benar sih ada 2 tipe diabetes? Yaitu diabetes kering yang biasanya berat badannya turun dan diabetes basah yang biasanya lukanya susah sembuh dok biasanya dok. Biasanya itu masyarakat tuh gitu dok. Diabetes kering, diabetes basah, bener nggak sih dok gitu? Oke. Langsung saya jawab ya. Iya, silakan dok. Sebetulnya kita tidak dalam medis itu tidak mengenal istilah basah dan kering. Itu istilah orang awam. Jadi baik basah maupun kering itu dia prosesnya sama. Tidak ada bedanya dia. Bedanya di luka cepat sembuh, luka yang lambat sembuh itu karena pengaruh dari kadar gula di luka itu dia akan memperambat masuknya obat dan antibiotik yang menyembuhkan luka, dan gula itu merupakan sesuatu yang sangat disukai kuman. Jadi kalau dia daya tahan tubuhnya bagus, dia akan bisa aja sembuh kayak orang normal luka itu. Kita cuma mengenal yang tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang tergantung sama insulin, itu biasanya bawaan karena sistem imun. Dia selalu disuntik insulin. Kemudian yang paling banyak yang tipe 2. Karena didapat kan. Karena pengaruh
kombinasi antara genetik dan kebiasaan. Loh, Oke, pola itu hidup tadi dok penjelasan. ya. Iya, Kayak yang tadi dok ya, yang suka makan manis itu ya tadi dok ya. Itu iya, salah termasuk satu kebiasaan ya dok. beresiko tinggi. Oh iya, oke dok. Oke, buat Sobat Lab Kesda, saya minta bisa nonton podcastnya sampai akhir ya, karena nanti di akhir akan saya umumkan satu pemenang yang memenangkan e-money dari pertanyaan yang saya pilih. Oke, jadi jangan lupa untuk nonton sampai selesai. Oke, kita lanjut ya dok ya. Oke, Oke dok, selanjutnya pertanyaan dari username Ervina Aisyah dok. ya. Mitos atau fakta sih dok, air kencing penderita diabetes itu manis? Mana tuh ya? Ih, fakta. Wah, Kalau dia fakta ternyata. tidak terkontrol ya, Mm-mm. karena terlihat kalau dia kencing itu kan dikerubungi semut, kan menurut pepatah itu ada gula ada semut, berarti ada yang manis-manis di situ. Oh iya, Ya. benar dok ya. Iya dok, orang tua saya kan juga kena diabetes dok ya, gitu ya dok. Saya tuh kadang kalau ke toilet gitu dok ya, ternyata kayak ada aroma-aroma sirup gitu ya dok ya. Kalau bagi yang Iya. penderita diabetes gitu ya dok ya. Itu yang sudah cukup tinggi kadar gula darahnya. Oh iya dok, memang bapak saya. Iya, oke. Ternyata fakta ya, kencing dari penderita diabetes itu manis. Oke, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari @Ahmad Ridaan dok. Ya. Oke, pertanyaannya dok, ada nggak sih makanan yang bisa dijadikan insulin alami bagi penderita diabetes dok? Insulin Iya. sampai saat ini belum ada teknologi atau makanan yang bisa dijadikan insulin murni ya. Karena insulin itu cukup sulit pembuatannya, dia diambil dari sel memang penderita diabetes yang dengan teknik rekayasa genetik kemudian ditanam melalui vektor itu kuman, kemudian diekstrak lagi, jadilah insulin. Kalau dari makanan atau obat-obatan atau apalah herbal, itu dia fungsinya adalah bagaimana merangsang sel pankreas itu bisa memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan. Jadi sampai saat ini belum pernah ditemukan lagi insulin dari makanan atau tanaman atau diekstrak dari yang lain. Demikian. Oke dok, terima kasih dok. Ternyata memang ya makanan itu nggak ada ya, tapi mungkin kalau makanan yang mencegah gula darahnya nggak melonjak tinggi ada ya dok ya? Ya, ada. Kalau misalnya insulinnya belum ada gitu dok ya. Oke dok, selanjutnya dok, pertanyaan dari, oh ini Mbak Moy Nurul ini sangat aktif sekali dok di Medsos Lab ya. Dia tanya lagi nih dok, Oke. dia tanya lagi untuk pertanyaan kedua gitu dok ya. Pertanyaannya dok, stevia katanya bagus buat diabetes. Apakah benar tidak menaikkan gula darah? Mungkin stevia ini kayak ini ya dok ya, Tropicana Slim dan lain-lain itu ya dok ya? Iya, yang Ya, kita kenal kan gimana, banyak Tropicana Slim. Stevia itu sebetulnya kan ekstrak dari tanaman yang dari Amerika Selatan itu yang sejak tahun 2008 itu sudah resmi dari FDA dia boleh digunakan sebagai pemanis. Dia sifat manisnya itu sekitar antara 100 sampai 400 kali daripada gula tebu biasa. Jadi mirip-mirip kayak apa ya? Istilah awam itu kayak sari manis ya, tapi dia alami. Jadi dia manis tapi dia dihitung hampir 0 kalorinya. Jadi bagus untuk penderita diabetik. Yang sekarang kan trending tetap stevia itu yang dipakai dibandingkan gula jagung atau gula bir. Iya. Nah, seperti dulu ya. Saya kira itu penjelasannya. Oke dok, gimana Makasih. penjelasannya ya? Bagus banget ya tadi ya. Boleh dong tepuk tangan lagi kita ya. Oke, nggak kerasa ya dok ya. Kita udah kita udah menjawab berapa pertanyaan ya dok ya. Lumayan banyak dok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Wah kita Iya, udah iya. mau selesai nih ya. Ini ada pertanyaan terakhir dok. Pertanyaannya agak fun ya dok ya menurut saya. Ini dari username Ahmad Taufik 625 dok. Ya. Pertanyaannya dok, apakah gula darah naik itu karena gulanya semangat atau kita yang terlalu sayang sama makanan manis? Nah, gimana aku dok? Pertanyaan yang bagus dan menarik. Iya, gimana dok? Sebetulnya gula darah tinggi, yang kita katakan gula darah tinggi itu, dia memang tinggi, tapi dia di dalam darah aja berputar. Berputar di dalam darah, tapi dia tidak bisa masuk sel karena tidak dipecah oleh insulin. Jadi sebetulnya gula darah itu tinggi di darah,
Tapi sel-sel kita itu dia kelaparan meminta gula ini karena dia tidak masuk. Jadi yang terjadi putar di darah, buang buat kencing, putar di darah buat kencing. Jadi kita sebetulnya kekurangan energi dan glukosa untuk metabolisme badan. Makanya orang tuh bisa kurus itu karena itu. Jadi dia terbuang percuma di kencing. Oh, jadi itu yang Seperti tadi ya. itu. Betul tinggi, cuma dia bukan produksi, cuma kadarnya itu karena enggak masuk ke sel. Dia dipecah oleh insulin. Oh, Itu penjelasannya. oh, berarti memang gula ini ya dok, semangat memang ya dok dalam tubuh Iya. kita dia dok ya. Karena dia enggak bisa masuk, itu aja sih. Oh iya, oke. Putar di pembuluh darah. Iya, oke dok. Itu pertanyaan terakhir dari Sobat Labkesda ya. Mungkin dok, saya boleh dok dikasih kesan pesan terakhir nih dok buat sobat-sobat Labkesda nih. Apa sih ya? tips-tips yang bisa dikerjakan sama teman-teman di medsos? Kalau untuk teman-teman Labkesda, tetaplah semangat mencari ide-ide kreatif untuk menampilkan apa-apa yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita jual, yang bisa kita edukasi untuk masyarakat, biar lebih mengenal bagaimana apa yang dikerjakan di Labkesda itu. Sebenarnya untuk sekarang ini kan kita mulai langkah awal. Untuk selanjutnya kalau konsisten, nanti akan kelihatan nanti hasilnya. 2 atau 3 bulan ke depan itu akan kita lihat nanti. Saya kira itu untuk teman-teman. Semangat semua ya. Oke, semangat ya teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Baik dok, makasih banyak dok. Makasih. Sangat menjawab sekali pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Labkesda dok ya. Oke, buat sobat-sobat di Labkesda, itu ya tadi penjelasan dari Dokter Surya. Jangan sedih dulu, kita nanti boleh dok kita lobby lagi dokternya buat kita podcast dengan tema-tema yang lain dok. Bisa, sebisa saya. Oh iya, oke dok, kita nanti lobby lagi ya Dokter Surya ya buat tanya jawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Labkesda. Oke, tadi kan saya udah janji ya dok ya, ada satu pemenang yang akan saya umumkan mendapatkan e-money dari tim promosi kesehatan. Oke, jadi dari 10 pertanyaan yang ada, saya memilih pertanyaan dari username @ahmadtaufik 625. Oke, selamat ya untuk @ahmadtaufik 625. Pertanyaannya bagus sekali dan sangat fun gitu ya. Oke, mungkin boleh dari dulu dok ke kamera dok. Oke, tengah dok. Oke, nanti kita ketemu lagi ya dok ya di seri-seri selanjutnya. Bye. Oke, tepuk tangan. Udah.